hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, dan mengalir, memenuhi hidupku. Shalom sahabat Morning Grace dimanapun berada, kita berjumpa lagi. Kita ingin merenungkan firman Tuhan dengan tema Dia naik tetapi tidak meninggalkan kita. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus,
Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan, agar kami boleh tahu dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka mata hati dan pikiran kami, berkati setiap kami Tuhan, agar ampuni kami, agar kami berkenan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini membawa kita pada suatu peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bayangkan, murid-murid saat itu, mereka berdiri menatap ke langit. Dan Yesus yang mereka kasihi perlahan-lahan terangkat, naik ke surga, lalu hilang dari pandangan. Ada rasa kosong, ada rasa ditinggalkan. Dan mungkin hari ini kita di antara kita juga ada merasakan hal yang sama. Membawa perasaan mungkin lelah, mungkin kehilangan, mungkin ditinggalkan, atau ada kekhawatiran yang belum selesai dalam kehidupan ini. Kita tidak ditinggalkan, itu kata kuncinya. Firman Tuhan tadi tidak berhenti di sana, tetapi malaikat berkata, Yesus ini akan datang kembali. Artinya, kenaikan bukan suatu perpisahan selamanya. Kenaikan adalah janji bahwa Dia tetap memegang hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli, tetapi Dia melihat air mata kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia mengerti beban keluarga kita, bahkan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Tuhan Yesus tahu. Dia naik ke surga, tetapi kasih-Nya tetap tinggal. Mungkin ada yang berkata di dalam hati, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Firman ini menjawab dengan lembut, Aku tidak meninggalkan kamu. Aku memegang masa depan. Pengharapan kita bukan karena kita ini baik, tetapi karena Kristus yang hidup dan memerintah di dalam hidup kita. Untuk keluarga kita, saat ekonomi menekan seperti situasi sekarang saat ini, Tuhan tetap menjadi sumber. Saat relasi retak, Tuhan tetap sanggup untuk memulihkan. Demikian juga saat hati kita lelah, Tuhan tetap memberi kekuatan. Murid-murid tidak langsung mengerti semuanya, tetapi mereka melakukan satu hal. Mereka tinggal bersama, mereka berdoa, dan mereka menantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup kita juga seperti itu. Kita tidak mengerti, tetapi kita tetap berjalan. Penantian bukan tanda Tuhan diam, tetapi Tuhan sedang bekerja
dalam diam kita. Oleh karena itu untuk keluarga kita, tetaplah tekun berdoa walaupun sesederhana doa kita. Tetaplah mengasihi walaupun sulit kehidupan kenyataan ini. Tetap percaya walaupun belum melihat. Itulah bukti iman. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus. Artinya, di tengah rumah kita, Tuhan hadir. Di tengah pergumulan kita, Tuhan bekerja. Saat kita hampir marah, Roh Kudus menahan, mengerem. Hampir putus asa, Roh Kudus menguatkan, memberikan kekuatan. Hampir menyerah, Roh Kudus yang menopang sehingga kita tidak jatuh. Kadang kita tidak sadar, tetapi kita masih bisa bertahan sampai hari ini, itu karena kuasa Roh Kudus, karena Tuhan yang memegang kita. Oleh karena itu, Roh Kudus mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin hari ini ada luka yang belum sembuh, ada doa yang belum dijawab, ada harapan yang masih terasa jauh. Tetapi dengarkan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul sebagai keluarga, itu tanda kasih Tuhan masih bekerja. Mari kita tidak mengeraskan hati. Mari kita kembali kepada Tuhan bersama sebagai keluarga. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Doa bersama walaupun singkat. Saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Di sanalah hidup tumbuh damai sejahtera. Saling menggenggam satu dengan yang lainnya, bukan menjauh. Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau datang kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Yesus memang tidak terlihat, tetapi Dia tidak pernah pergi. Suatu hari nanti Dia akan datang kembali, dan segala air mata akan dihapuskan. Sampai hari itu tiba, kita berjalan bukan sendiri, tetapi bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau tahu setiap beban di dalam keluarga ini. Setiap air mata yang tersembunyi, setiap pergumulan yang tidak terucap. Kami mungkin lemah Tuhan, kami mungkin lelah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan hati kami, pulihkan relasi kami, berikan damai sejahtera di dalam rumah kami. Ajar kami Tuhan tetap berharap, tetap setia, tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi keluarga kami, menguatkan kami, menuntun kami, dan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, dan mengalir, memenuhi hidup.